Kadang menu sederhana begini yang bisa bikin nafsu makan nambah. Siap-siap ya boros nasi. Assalamualaikum. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Kita langsung aja ke resep yang pertama. Di sini siapkan dulu bumbu halusnya. Nah, di sini untuk bumbu halusnya cuma 2 macam aja, yaitu cabai rawit. Untuk takaran cabai rawitnya bisa menyesuaikan, yang pasti di sini cuma 2 macam aja, pakai cabai rawit dan juga bawang putih. Nah, di sini untuk patokannya itu bawang putihnya mesti berasa. Biasanya kalau kurang berasa itu malah kurang enak rasanya. Tambahkan garam secukupnya dan juga minyak untuk kita menghaluskan bumbu. Cukup dicoper aja, tidak perlu sampai halus di sini. Dan kalau yang mau pakai ulekan itu juga bisa ya. Nanti kalau udah silakan teman-teman sisihkan dulu untuk bumbu halusnya. Langsung setelah ini panaskan minyak. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan di sini yaitu tempe, ini secukupnya aja karena ini campur-campur gitu ya. Nanti dipotong tempenya, lalu setelah itu langsung digoreng. Nanti kalau udah matang, menurut teman-teman sesuaikan dengan selera ya, yang mau kering atau agak sedikit lembab, nantinya langsung setelah itu diangkat. Kemudian setelah tempe ini Uni pakai juga yaitu tahu di sini. Jadi ini boleh pakai kentang atau pakai yang bahan-bahan yang menurut teman-teman ada di rumah ya stoknya, atau mau pakai telur puyuh itu juga bisa. Nanti kalau tahunya udah cukup matang dan aman kita aduk, silakan teman-teman angkat dan tiriskan juga. Nah, di sini Uni pakai juga yaitu jengkol. Jadi teman-teman yang nggak pecinta jengkol boleh ganti pete misalnya, biar makin enak, rasa sambalnya juga bisa ya. Lalu setelah itu nanti jangan lupa kalau menggoreng jengkol ini pakai api yang sangat-sangat kecil, biar nanti hasilnya lembut dan lebih legit. Dan juga bagian luarnya itu nggak kering, bagian-bagian pinggirnya. Biasanya kalau kering itu akan keras nantinya pas dingin apalagi ya. Nanti kalau udah langsung diangkat jengkolnya. Setelah itu terakhir yaitu yang perlu digoreng juga ikan teri. Ikan teri ini boleh ganti dengan ikan asin lain yang dipotong kecil-kecil. Dan di sini kalau yang jenis ikan teri tidak perlu teman-teman sisihkan, langsung setelah itu tambahkan yaitu bumbu halus ikan terinya, cukup digoreng sampai setengah kering aja. Tambahkan 1 lembar, maksudnya 1 batang serai dan juga daun jeruk menyesuaikan dengan selera, dan juga lengkuas. Lengkuasnya boleh dimemarkan atau diiris tipis-tipis, kurang lebih 3 bagian aja. Dan di sini ditambahkan sedikit aja MSG. Buat teman-teman yang nggak mau pakai MSG silahkan di skip. Dan dimasak sebentar dengan api kecil aja ya. Jangan lupa nanti koreksi rasa dulu di sini. Nanti pastikan semua bahan sudah pas terlebih dahulu. Dan kalau masih kurang, ada yang kurang, silakan teman-teman tambahkan apa yang menurut teman-teman masih belum pas rasanya. Nanti kalau udah dimasak sebentar, langsung setelah ini tambahkan bahan yang telah kita goreng tadi. Nah, jangan dimatikan apinya dulu ya, biarkan dulu nanti semua bahan ini menyatu dulu dan meresap bumbunya baik ke tahunya juga, dan itu nanti bikin rasa sambalnya juga lebih enak karena udah menyatu dengan ikan teri, jengkol dan segala macamnya. Nanti kalau udah sebentar aja, kurang lebih 2-3 menitan, langsung setelah itu teman-teman matikan apinya segera. Ini enaknya agak banyak ya minyaknya pas numis, biar nanti rasa bumbunya itu lebih enak dan menyatu juga. Langsung pindahkan ke piring saji seperti ini. Dan jadi untuk menu yang pertama ini sangat mudah sekali dan enak. Sebenarnya ini aja dimakan pakai nasi putih anget itu udah enak banget. Berikut untuk resep yang kedua yaitu menggunakan jagung muda. Untuk takaran jagung muda yang manis ini Uni pakai 2 aja udah cukup, karena ini untuk mau dijadikan lauk juga ya untuk makan hari ini. Jadi menunya cuma 2 macam gini doang. Nanti kalau udah disisir seperti ini silakan disisihkan untuk jagungnya terlebih dahulu. Untuk bumbu halusnya, nah di sini option yang nggak mau pakai cabai silakan di skip aja. Di sini ini pakai cabenya cuma 3 aja, cabai merah keriting, lalu sedikit aja jahe kurang lebih 1 cm, nanti dibagi 2 aja. Lalu 4 siung bawang putih dan sedikit pala bubuk atau pala utuh seperti ini, silakan. Lalu juga tambahkan bawang merah dan
satu lagi yaitu merica. Boleh ganti merica bubuk juga di sini. Nanti tambahkan garam langsung ya di sini ya. Setelah itu boleh teman-teman haluskan. Nah ini boleh aja menggunakan chopper atau blender, tapi kalau sedikit begini biasanya susah ya untuk memutarnya itu. Jadi lebih baik ini haluskan pakai tangan aja di sini. Nanti kalau udah mulai halus silakan teman-teman sisihkan untuk bumbu halusnya ini. Jangan lupa nanti bumbu halus ini dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu kemudian di sini juga ditambahkan tepung terigu protein sedang atau yang segitiga. Nanti ini takarannya 1:1 ya dengan tepung beras. Kalau mau hasilnya lebih kriuk di luar, silakan tambahkan 1:1. Jadi bisa dikira-kira pemakaiannya tergantung banyak jagung yang teman-teman gunakan juga di sini. Lalu berikutnya tambahkan daun bawang yang telah diiris-iris. Ini daun bawangnya boleh pakai 1-2 daun bawang. Dan tambahkan yaitu jagung yang telah kita sisir tadi. Boleh masukkan sebagian aja dulu. Nanti sebagian lagi disisihkan. Lalu juga di sini tambahkan yaitu air. Ini takaran airnya dikira-kira jangan terlalu banyak dulu. Nanti diaduk. Nanti kalau masih kurang boleh teman-teman tambahkan lagi. Nah di sini ada dua ini ya option yang mau pakai telur atau tanpa telur. Kalau mau rasanya kriuknya lebih tahan lama silakan skip aja telurnya. Tapi kalau mau untuk jadikan lauk dan hasilnya lebih teksturnya di dalamnya lebih bisa berasa ya. Jadi masih ada lembutnya nanti silakan teman-teman tambahkan telur 1 butir. Lalu tambahkan juga sisa jagung tadi, tambahkan sedikit aja air. Karena ini ada telur jadi bisa dikira-kira ya biar jangan terlalu encer juga, nanti kalau kebanyakan tepung juga nanti nggak terlalu berasa nanti jagungnya. Nanti diaduk lagi semuanya. Nah di sini Uni tambahkan aja sedikit yaitu baking powder biar nanti lebih ada crunchy-nya juga, dan Uni sarankan pakai sedikit aja gula pasir ya, kurang lebih 1 sendok teh sampai 1 sendok makan. Nanti semuanya diaduk. Boleh teman-teman yang mau tambahkan kaldu bubuk misalnya silakan aja, tapi Uni di sini nggak pakai kaldu bubuk sama sekali. Nanti koreksi rasa, pastikan semua bahan sudah pas. Lalu setelah itu panaskan minyak secukupnya, langsung teman-teman bisa goreng ini dengan cara dipipih-pipihkan biar nanti nggak terlalu biar rasanya lebih ada crunchy-nya atau kriuknya di luar. Nah ini caranya cukup sekali balik aja kalau bisa ya, jangan sering-sering membaliknya biar nanti nggak hancur juga. Tunggu bagian bawahnya dulu sampai benar-benar kering. Kemudian nanti silakan teman-teman balik. Nanti ini dimasak menyesuaikan ya, kalau mau lebih kering lagi lebih dilamain, dan lebih tipis biasanya itu bakal kriuk lebih lama dari yang lebih tebal ya. Karena ini ada telur jadi pastikan teman-teman mau untuk jadikan cemilan yang agak kriuk atau mau jadikan lauk. Nanti kalau udah semuanya diangkat seperti ini, nanti kalau masih ada sisanya silakan teman-teman goreng lagi, dan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini ada kriuknya di luar tapi masih ada tekstur lembutnya di dalam. Dan ini cocok untuk dijadikan lauk. Nah, selamat mencoba untuk 2 resep simple harian yang modalnya juga lumayan murah ya, nggak terlalu mahal karena cabai juga lagi mahal sekarang. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum.